Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah, Udah, Pak. Pak. Ya, Pak. Ini sinyalnya agak lambat ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kita masuk ke job yang pertama ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi job yang pertama kita akan membengkok tulangan. Kalau materi ini sudah di-share ya? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Enggak, minggu yang lalu sudah di-share belum materi ini? Belum kok, Pak, kalau filenya. Ya oke, nanti Bapak share ya. Nah, jadi ada 6 macam gambar, tetapi nanti hasilnya ada 9 ya. Nah, kenapa ada 9? Karena 3 buah gambar yang di bagian atas itu diameternya ada 2 macam ya, diameter 8 dan diameter 6. Jadi masing-masing harus membuat 1 buah. Jadi satu bentuknya itu jadi 2 macam kali 3 maka 6 ya. 6 tambah 3 di bagian bawahnya jadi 9. Jadi ada 9 macam. Nah, ini mohon diperhatikan mengenai ukuran-ukurannya. Jadi yang diminta di job ini itu ukurannya adalah luar keluar ya. Semuanya. Nah, kenapa luar keluar? Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat satu elemen struktur, misalnya saja dimensi balok itu 30 kali 50 misalkan gitu kan ya. Dimensi balok 30 kali 50. Maka setelah dikurangi tebalan selimut beton kiri kanan atau dan atas bawah sesuai dengan persyaratan ya. Jadi untuk balok itu kan tebal selimut betonnya adalah 8 cm. Jadi untuk yang lebar 30 dikurangi kiri kanannya 4 cm berarti tinggal 22 cm. Yang 50 dikurangi atas bawah 4 cm. Jadi tinggal 42 ya. Nah, jadi dimensi sengkangnya itu 22 kali 42 cm gitu aja. Jadi itu ukuran luarnya. Begitu pula untuk tulangan-tulangan yang memanjang gitu aja, yang memanjang. Misalnya saja panjang baloknya 4 meter. Ya tinggal di kiri kanannya dikurangi selimut betonnya gitu ya. 4 cm, jadi dikurangi 8 cm. Jadi 392 cm kalau panjang baloknya 4 meter gitu ya. Oke ya, jadi itu kenapa
ukurannya harus ukuran keluar gitu ya. Karena untuk menyesuaikan dengan hal yang sebenarnya ya. Nah, kemudian instruksinya, hitung kebutuhan panjang batang untuk setiap jenis bengkokannya. Jadi sekali lagi yang pertamanya, hitung kebutuhan panjang batang untuk setiap jenis bengkokannya. Kemudian yang kedua, diameter pen sebagai alat untuk membengkok tulangannya. Jadi diasumsikan berdasarkan dimensi alat, yaitu alas dan kunci pembengkoknya ya. Jadi 20 mm ya. Nanti Bapak perlihatkan gambarnya ya. Kemudian setelah dihitung nanti buat BBS-nya itu. Nah, jadi motong bahan yang akan dibuat itu berdasarkan hasil hitungannya yang dituangkan ke dalam format BBS. Nah, kemudian mengenai peralatan yang digunakan ada alas pembengkok. Tadi alasnya tidak atau di materi-materi sebelumnya juga tidak diperlihatkan mengenai alas pembengkok, tapi di YouTube itu ada. Kemudian ada kunci pembengkok, tadi juga ada di dalam membengkok tulangan. Kemudian meteran dan siku itu sudah biasa ya. Sudah tahu yang dinamakan meteran itu seperti apa, yang dinamakan siku itu seperti apa gitu ya. Kemudian alat pemotong tulangan itu ada di bahan ajar ini. Kemudian gunting pemotong tulangan, nah itu yang tidak ada di bahan ajar ini. Tapi umumnya gunting itu ya bentuknya sama seperti itu. Cuma gagangnya di sini yang agak beda. Jadi bukan gagang seperti gunting untuk pemotong kertas, tapi gagangnya itu panjang tuh ya, panjang supaya di dalam mengerjakannya itu ringan ya. Jadi seperti gunting pemotong rumput gitu ya. Cuma matanya tidak panjang, tidak seperti gunting pemotong rumput ya. Kemudian kalau mengerjakan tulangan itu tentu saja ada risiko bahaya ya, yang harus diantisipasi oleh kita. Oleh karena itu di dalam lingkup K3 ya, atau lingkup SI. Yang dimaksud dengan SI masih ingat nggak? Halo? Halo? Yang dinamakan SI, SHE, masih ingat? Halo, ini pada kemana nih? Saya gak ingat, Pak. Ada, Pak. Masih ingat nggak yang dikatakan SI? SHE. Ingat, Pak. Safety, healthy, Healthy environment. Nah, itu kan ya. Nah, itu merupakan divisi ya. Divisi yang menangani masalah K3 gitu kan ya. K3 yang ada di proyek gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bicara K3, itu kontraktor sebelum menawar pekerjaan itu ada yang namanya RK3L gitu ya. Dan lingkungannya ya. Jadi rencana K3 dan lingkungannya RK3L itu di dalam
penawarannya. Jika kontraktornya itu menang, maka bukan R lagi, tetapi udah K3L-nya ya. Jadi yang akan dikerjakan itu apa? Nah, di dalam salah satu dokumennya itu ada yang namanya identifikasi bahaya dan penanggulangannya untuk risiko tersebut seperti apa gitu ya. Nah, ini Bapak ambilkan dari PP ini untuk pekerjaan pembersihan di kegiatannya ya. Kemudian potensi bahayanya ya bisa tangan kejepit, kemudian bisa kena setrum gitu ya. Setrum dari alat pembengkok ya, atau pemotong. Kemudian penanganannya atau pencegahannya bagaimana? Ya diantaranya ya ada APD gitu kan. Kemudian peralatan diidentifikasi dulu. Kalau ada kabel-kabel ya diproteksi gitu kan ya. Nah siapa penanggung jawabnya? Ya bisa manor, bisa pelaksana dari besi gitu ya. Bisa dari orang ketiganya sendiri. Jadi safety gitu kan ya. Nah di sini ada yang namanya pelaksana pembesian itu termasuk timnya BBS gitu kan ya. Timnya BBS. Nah ini Bapak mengambilkan ini supaya Anda itu kalau mengerjakan pembesian nanti ya, penulangan jadi tidak sembarangan deh. Dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan kerja ya. Di lab pun sama ya. Ada aturannya supaya bekerja itu aman ya. Tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain kan ya. Oh yang file ini tidak ada ya. Oke Bapak ambilkan dari file yang lain aja ya. Biar jelas ininya.
Halo, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya. Bapak ambilkan dari ban ajar yang satu lagi ya. Nah, tadi sampai sini. Nah, kemudian untuk poin yang ini, nih gambar yang ini. Nah, gambar yang ini ya. Kelihatan? Gambar yang di tengah-tengah. Yang digambar di bagian bawah. Kelihatan ya? Kelihatan, Halo? Pak. Nah, ini diperuntukkan untuk penjaga jarak antara untuk tulangan lantai ya. Bagian atas dan bagian bawah. Ini juga di YouTube cara membuatnya ada ya. Jadi link YouTube barusan sudah di-share termasuk dengan format PBS, termasuk dengan bahan ajarnya ya. Nanti tinggal dibaca-baca saja ya. Nah, ini kelihatan kan ikat tulangan lantai ya. Ataupun nanti sengkang dengan tulangan utama balok, tapi yang di tengah-tengah ya ikatan silang ganda lagi nih kan ya. Jadi ikatan sadel yang di silang ganda ya. Oke, nah ini yang maksud dengan diameter pennya itu yang ini ya. Diameter pennya ini nanti harus ditambah dengan diameter tulangannya ya. Jadi untuk membengkok secara manual itu diasumsikan total 2 cm ya. Total 2 cm supaya kita bisa menghitungnya. Nah, kenapa 2 cm? Itu sudah plus minus ya. Disesuaikan dengan alas pembengkok dan kunci pembengkoknya. Nah, kalau kita menggunakan mesin bar bending, ya lain lagi ceritanya ya. Maka yang berlaku adalah tabel-tabel untuk membengkok tulangan ya. Baik untuk kait ujung maupun untuk kait pengikat. Jadi itu harus ingat ya. Kalau kita mengerjakan tulangan dengan standar WBS, kemudian dengan peralatannya, harus ingat tabel yang tadi itu hanya. Tabel persyaratannya. Nah ini diameter pennya ini kan ya. Tapi nanti harus ditambah dengan diameter tulangannya, karena diameter tulangannya akan dibengkok itu kecil-kecil. Jadi diasumsikan total 2 cm ya. Nah yang diproyek adalah seperti ini kan ya. Oke, itu yang jadi peralatan yang ada di ban ajar ini ya, untuk lebih memperkaya pemahamannya. Sebenarnya untuk mengerjakan penulangan ini itu ada di YouTube-nya ya, jadi sudah cukup jelas. Tinggal bagaimana cara memahaminya supaya di dalam mengerjakan job yang pertama ini sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam gambar ini kan ya. Jadi di sini tertulis jaraknya untuk batang-batang lurus itu 10 cm keluar. Dan yang lain-lainnya ada yang 8, ada yang 6. Nah, di dalam mengerjakannya ya tentu saja karena ini online ya, bukan luring. Jadi nanti kalau akan mengerjakan itu atau setelah selesai ya, kalau di apa sih? Kalau di luring itu kalau sudah selesai kan harus menyerahkan lampiran BBS-nya ya. Nah, tetapi karena ini online, jadi Anda menghitung kemudian hasil hitungannya disampaikan ke dalam format BBS, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, ya Anda harus bercerita
di dalam langkah kerjanya untuk setiap jenis gambar itu hanya. Sudah kelihatan form BBS-nya ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Nah ini nanti dibuat aja kode, boleh di ABC, boleh di 12 boleh. Diameter yang digunakannya berapa, jumlahnya berapa. Di sini satu semuanya ya. Kemudian dihitung panjang per batangnya berapa. Karena dikalikan satu ya sama kan ya. Kemudian beratnya berapa. Nanti ininya diisi sesuai dengan diameter yang digunakan. Anda cari di Google aja ininya. Berat per meternya berapa. Kemudian dimasukkan ke dalam gambar ya. Gambarnya dimasukkan ke dalam format TBS ini. Kemudian dikasih keterangan di sini. Untuk sementara keterangannya ya. Keterangannya disesuaikan dengan gambar aja lah. Nanti kalau untuk pengerjaan BBS yang sebenarnya itu ada lagi kan ya. Nanti akan disampaikan secara terpisah untuk mengisi mengenai keterangan. Cuma kalau BBS yang sebenarnya keterangan tersebut atau remark tersebut diisi oleh nama elemennya ya. Kalau PLK, kalau balok tipe berapa gitu ya. Kalau kolom juga tipe berapa gitu ya. Nah, selain itu, selain melampirkan BBS ini, Anda harus bercerita mengenai langkah kerjanya dari setiap gambar yang ada di job tersebut kan ya. Jadi bercerita kalau Anda membuat bengkokan 90 derajat untuk kait ujung, itu harus diceritakan sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah disampaikan maupun yang ada di dalam YouTube tersebut kan ya. Jadi cara menempatkan tulangannya bagaimana, cara mulai ngebengkoknya bagaimana, supaya dihasilkan ukuran yang diminta di dalam job ini. Itu diceritakan kan ya. Nah, kenapa sekarang ini ada cerita seperti itu ya, atau harus membuat tengah kerjanya? Ya karena dalam kondisi seperti ini, untuk bisa diketahui Anda bisa melaksanakan pekerjaan penulangan itu ya salah satu caranya ya seperti itu gitu ya. Tapi itu pun kan tidak bisa maksimal ya. Tidak bisa maksimal untuk bisa mengetahui secara utuh mengenai kemampuan Anda di dalam melaksanakan pekerjaan penulangan. Tapi dengan sedikit bercerita itu, ya setidak-tidaknya bisa punya bayangannya bahwa Anda itu bisa melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, masalah nanti kalau melaksanakan sebenarnya ya, nah itu tergantung dari keterampilan tangannya ya. Masalah bagus tidaknya itu. Tapi prinsip mengenai cara mengerjakannya ya minimal Anda bisa memahami dulu gitu ya. Bagaimana cara membuat sengkang gitu kan ya. Itu Anda dengan cerita itu ya Bapak dan tim yang lain, Pak Heri maupun Pak Solih gitu kan ya. Dan yang lainnya nanti untuk yang di blok selama 5 hari itu ya bisa melihat dan bisa menilai bahwa Anda itu bisa melaksanakan pekerjaan penulangan itu aja. Nah ini format PBS-nya. Nah, Bapak akan memberikan satu contoh bagaimana menghitung tulangannya, menghitung tulangan supaya
mudah dipahaminya ya. Nah, Bapak ambilkan salah satu bentuk aja untuk membuat kait yang 135 derajat atau 45 derajat kan. Bukan ini ya. Bukan ini. Dulu. Ya oke ini. Ya oke gitu ya. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi panjang awalnya itu ya, ini yang belum disettingkan. Oke lah, ini aja. Nah, panjang awal dari sini ke sini kan ya, sesuai dengan yang diminta di dalam gambar job itu adalah 10 cm. Nah, bagaimana langkah berikutnya untuk bisa menghitung tulangan itu? Nah, ini yang panjang 10 cm itu harus dikurangi dulu kan ya. 10 karena tulangannya menggunakan diameter 10 atau berapa ya? 10 oh ya, bukan diameter 10. Jadi 10 cm dikurangi DP. Jadi diameter pen total ya. Nah, dikurangi dengan diameter pen ini ditambah dengan 2 kali diameter tulangan. Jadi 2 kalinya ya. Ini harusnya 2 kali ya. 2 kali diameter pen. Nah, kayak gitu.
Oke ya, jadi X1-nya sama dengan 10 ini dikurangi DP ya. DP-nya itu diameter ini ditambah dengan diameter tulangannya ya. Jadi posisinya ada di sini sampai sini. Nah sekarang ditambah dengan lingkaran ini nih. Lingkaran ini yang dilintasikan dengan X2. Jadi panjangnya berapa? Ya 3/8 pi DP ya. 3/8 pi DP ini. Kemudian ditambah lagi nanti X3. X3 itu berapa? Yaitu 6D kan ya. Jadi kalau di lapangan itu minimum 75 mm atau 7,5 cm. Nah, khusus untuk praktek, kalau 6D, 6, diameter 6 dikalikan 6 berarti 36 ya. Ya, Anda bisa membulatkannya langsung ke 4 cm gitu aja. Tapi saran Bapak jangan dibulatkan terlebih dahulu. Jadi nanti dibulatkannya itu kalau sudah ketemu panjang totalnya saja ya. Panjang totalnya bahwa panjang total tulangan yang harus dipotong itu dan dibengkok itu X1 ditambah X2 ditambah X3 gitu kan. Nah, misalnya ketemunya itu 15,88 gitu kan ya. 15,88. Nah, maka dibulatkannya itu menjadi 16 ya. Kemudian jika ketemunya 15,42 misalkan aja. Atau gini aja ekstrimnya. Misalnya ketemunya 15,24 gitu aja. Nah, pembulatannya itu jangan dibulatkan 15. Maka dibulatkannya ke depannya ya. Misalkan 15,5 silakan gitu aja. Nggak apa-apa. Lebih besar sedikit juga ya. Dari 0,24 menjadi 0,5 nggak menjadi masalah gitu aja. Asal nanti di persyaratan 6D-nya itu terpenuhi gitu aja. Jangan ke yang 10-nya menjadi 10,3 misalkan 10,4 gitu aja. Tapi ke persyaratan panjang kaitnya yang harus benar gitu aja. Karena panjang kait itu 6D itu merupakan minimum. Nah, maksimumnya